Kali ini ya, saya akan membahas spesial ya untuk contoh soal dan cara penyelesaiannya. Tentang apa? Tentang materi sebelumnya. Nah, sudah lihat belum materi sebelumnya apa? Yaitu tentang elastisitas ya. Elastisitas dulu ya, hukum-hukumnya nanti. Ya, contoh soal yang pertama. Oke, saya sajikan. Ini dia. Seutas kawat yang memiliki diameter 1,75 cm dan panjangnya 2 meter digantung vertikal dengan ujungnya, diberi beban dengan massa 23 kg. Jika gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat dan pertambahan panjang sebesar 1,6 cm, tentukan yang pertama itu nilai tegangan kawat tersebut ya, tegangannya atau stresnya ya. Nah, yang kedua itu strain atau regangan ya. Perlu kalian ketahui di materi sebelumnya saya sampaikan bahwa strain itu nama lain dari regangan. Dan yang terakhir adalah modulus elastisitas Young ya. Inilah materi yang sempat kita bahas di daring sebelumnya, yaitu tentang elastisitas ya. Seperti biasa mungkin langkah awal ketika kalian menemukan contoh soal ataupun jenis soal, kita listkan dulu ya daftar diketahuinya ya. Oke, diketahuinya ada apa saja? Di situ ada nilai diameter sebesar 1,75 cm, kita ubah ke meter yaitu 0,175 meter. L0 ya, atau panjang mula-mula atau panjang awal dari kawatnya itu sebesar 2 meter. Dan massa beban yang digantungkan pada kawat tersebut adalah 23 kg. Nah, kemudian nilai gravitasinya kita gunakan 10 saja ya untuk mempermudah perhitungan, itu 10 meter per sekon kuadrat. Dan delta L-nya adalah 1,6 cm dan kita ubah ke meter yaitu 0,016 ya. Kemudian yang ditanya nilai apa saja yang tadi disebutkan sudah ya. Ada nilai tau, nilai E dengan nilai E kecil ya, dan E besar atau nilai Y-nya, Young-nya ya. Memang ada di beberapa referensi buku menuliskan nilai elastisitas Young itu E besar, ada juga menggunakan Y besar, Young-nya ya kita ambil. Jadi kalian tidak perlu asing dengan simbol ini. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu tegangan terlebih dahulu. Ya, untuk tegangan rumusnya adalah F per A ya. F-nya kita masukkan yaitu massa kali gravitasi ya. M-nya 23, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya 230. Nah, A-nya ya 24 kali 10 pangkat 9. Nah, ini dari mana? Ya, ini adalah dari nilai luasnya ya. Oke, di soal ada ya nilainya. Oke, kemudian hasil akhirnya adalah 230 dibagi 24 yaitu 9,58 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat ya. Oke. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah nilai regangan atau strain ya, sama dengan delta L per L0. Nah, nilai delta L adalah sebesar 0,016 meter ya, dibagi 2. 2 dari mana? Nilai panjang mula-mula kawat sebelum digantungi beban. 0,016 dibagi 2 adalah 0,008 ya. Sama saja 16 dibagi 2 itu kan 8 kan, nolnya mengikuti. Nah, satuannya apa? Oke, satuan dari regangan itu tidak memiliki satuan, tidak ada satuannya ya. Nah, yang terakhir adalah nilai E atau nilai Y, itu nilai modulus elastisitas Young. Rumusnya adalah F kali L0 per A dikali delta L. Nah, kalau kalian sudah mencari nilai yang A dan yang B, otomatis nilai yang C itu tinggal memasukkan nilainya saja. Kenapa? Karena semuanya ada di situ, ya kan? Nah, contoh, ini nilai F-nya, ya kan, sudah ada 230. Kemudian L0-nya 2, ya kan? A-nya sudah ada, ini. Nah, kemudian ada lagi nilai delta L-nya juga sudah ada. Nah, jadi kalian tinggal menghitung ya, hanya mengalihkan dan membagi saja. Saya kira untuk perhitungan analisis ini kalian bisa lakukan secara mandiri ya. Nah, 230 kali 2 itu 460 ya kan. Kemudian perkalian ini dengan ini
hasilnya 0,38 kali 10 pangkat 9 ya, kali 10 pangkat 9 nya tidak perlu diikutsertakan dalam perkaliannya. Jadi hanya ininya saja, depannya saja. Ya, hasil akhirnya adalah 1210,53 kali 10 pangkat 9. Pembagian antara 460 dibagi dengan 0,38. Nah, satuan dari modulus elastisitas Young adalah Newton per meter kuadrat ya, atau persegi. Nah, itu contoh soalan pertama ya. Bisa kalian simak baik-baik pertanyaan-pertanyaan dari contoh soalan pertama. Karena ini spesial untuk contoh soal, saya sudah menyiapkan contoh soal yang kedua ya tentunya, supaya kalian bisa lebih memahami lagi nih. Nah, kira-kira contoh soal kedua kayak gimana? Kawat tembaga panjangnya 60 cm ya. Panjang mula-mula kan. Kawat tembaga panjangnya 60 cm. Memiliki luas penampang. Nah, sudah disebutkan nih luas penampangnya, nilai A-nya sebesar 0,02 meter persegi atau meter kuadrat ini ya harusnya. Nah, kawat tersebut diregangkan oleh gaya sebesar 3,2 Newton. Ini nilai apa? 3,2? Iya, nilai gayanya ya kan. Nah, apabila modulus elastisitas Young-nya sebesar 12,10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat, maka yang ditanyakan adalah maka tembaga tersebut akan mengalami pertambahan panjang sebesar. Nah, yang ditanya adalah nilai pertambahan panjangnya ya. Kalau tadi yang kita cari adalah nilai modulus elastisitas Young-nya, kali ini di contoh soal yang kedua saya variasikan ya, sedikit divariasikan. Yang dicari itu atau yang ditanya itu nilai pertambahan panjang dengan simbol delta L. Betul ya. Seperti biasa diketahui ya, nilai-nilai apa saja yang diketahui dalam soal yang tadi yang sudah saya sebutkan, itu ada nilai E0 ya, 60 cm itu diubah ke meter, 0,6 meter. Nah, nilai luas penampangnya itu sebesar 0,02 meter persegi. Nilai gayanya sebesar 3,2 Newton dan nilai modulus elastisitas Young-nya itu adalah sebesar 12 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi ya, atau Newton per meter kuadrat. Nah, ini kolom ditanyanya nilai tadi apa? Pertambahan panjang atau disimbolkan dengan dengan delta L-nya ya. Ya, cukup variatif sekali contoh soal yang kedua ini ya. Kalau kalian memahami contoh soal yang pertama, insya Allah di contoh soal yang kedua ini pasti akan lebih memahami ya, karena rumusnya pun sama ya, dari modulus elastisitas Young. Oke, ini dia. Dasarnya adalah nilai E kan di sini. E sama dengan F kali 0 per A kali delta L. Karena yang ditanya nilai delta L, maka rumusnya yang digunakan adalah F kali L0 per A dikali E atau dikali Y ya, nilai elastisitas Young-nya. Coba kita masukkan angka-angkanya ya. Oke, semoga kalian pemindah rumusan ini, pemindah ruas atau pindah rumus ini bisa dipahami ya. Oke, kita masukkan angkanya. Nilai F-nya itu nilai gayanya 3,2 dari sini ya, sudah ada. Kemudian nilai L0-nya berapa? Oke, nilai L0-nya 0,6. Selanjutnya adalah nilai A-nya. Itu 0,02 meter persegi. Nah, dikali nilai E-nya, nilai elastisitas Young-nya 12 kali 10 pangkat 8. Nah, cara perhitungannya perhatikan baik-baik. Kalian kalikan dulu ini yang bagian atas ya. 3,2 kali 0,6 berapa? Kemudian 0,02 kali 12 berapa hasilnya? Nah, untuk kali 10 pangkatnya itu mengikuti ya, supaya untuk mempermudah perhitungan. Ya. 3,2 kali 0,6 adalah hasilnya 1,92 ya. Kemudian 0,02 kali 12 adalah hasilnya 0,24. Nah, kali 10 pangkat 8-nya turun saja mengikuti. Oke, kalau sudah sampai sini, berarti kalian tinggal membagi nih, ya kan? Membagi antara 1,92 dibagi 0,24. Nah, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 8 ya. Kali 10 pangkat 8. Ini dari mana kali 10 pangkat 8? Yang ini. Jadi, kali 10 pangkatnya itu tidak diutak-atik ya.
tidak diikutsertakan dalam perhitungan, supaya untuk mempermudah perhitungan kalian. Nah, inilah hasil akhirnya, nilai delta L-nya ya. Nah, delta L-nya itu atau pertambahan panjangnya adalah sebesar 8 kali 10 pangkat 8 meter. Oke, semoga contoh soal yang kedua ini bisa lebih memahami ya kalian ya, bisa lebih diperdalam lagi. Kalian bisa membandingkan antara contoh soal 1 dengan contoh soal yang kedua. Nah, seperti itu ya. Oke, ternyata saya masih menyiapkan satu contoh soal lagi nih ya. Mungkin ini yang terakhir, supaya kan bisa lebih matang lagi nih, karena ini spesial untuk contoh soal elastisitas. Oke, yang ketiga itu tentang seutas kawat yang memiliki jari-jari. Jari-jari nih, baru muncul nilai jari-jari sebesar 7 cm dan panjangnya adalah sebesar 5 meter. Nah, kemudian tentukan besar nilai tegangan apabila kawat diberi gaya sebesar 385 Newton. Oke, kalian pahami dulu soalnya ya. Contoh soal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu sangat berbeda. Namun rumus yang digunakan sama tentang elastisitas ya. Kalau tidak tegangan, regangan ya. Yang terakhir yaitu modulus elastisitas Young. Variatif sekali nih contoh soal yang saya sajikan, supaya kan bisa lebih memahaminya ya. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Seperti biasa, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah tulis diketahuinya dulu ya. Apa saja yang ada di soal itu adalah jari-jari ya kan. Jari-jari sebesar 7 cm ya, kita ubah ke dalam bentuk meter, yaitu sebesar 0,07 meter. Nah, kemudian panjang mula-mulanya itu sebesar berapa? 5 meter ya. Dan diberi gaya sebesar 385 Newton. Ini nilai ini kalian hanya memindahkan saja dari soalnya ya. Penting kalian tahu simbolnya. Ya, yang ditanya nilai apa? Oke, itu sudah muncul, itu nilai taunya ya, tegangannya. Oke. Maka penyelesaian akhirnya adalah rumus apa yang digunakan kira-kira? Ya, karena di sini memunculkan panjang mula-mula ya dengan jari-jari nih yang sedikit mencolok ya, nilai jari-jarinya juga. Nah, tetap menggunakan rumus F per A ya. Ya, A-nya kita cari terlebih dahulu karena belum diketahui di dalam soal. Yang diketahui adalah nilai jari-jarinya. Maka kita gunakan seperti contoh soal di materinya, di materi sebelumnya, yaitu PR kuadrat. P-nya kita gunakan 3,14 atau 22/7 sama saja. Kalian lebih mudah menggunakan 3,14 atau 22/7 nih untuk perhitungannya ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan kalian, lebih mudah yang mana. Nah, untuk R-nya itu 0,07, mohon maaf ya, di sini 0,07 kuadrat. Jadi kuadratkan karena di sini R kuadrat. Ya. Hasilnya adalah 0,049 ya dikali 3,14, yaitu 0,015 atau 0,015 meter persegi. Oke, maka ya kan setelah kalian mendapatkan nilai A, tinggal memasukkan ke rumus umumnya yang ini ya. Oke, nilai F-nya adalah sebesar 385 Newton dibagi A-nya. A-nya dari mana? Dari yang tadi sudah dicari ya, menggunakan PR kuadrat. Karena nilai luas penampangnya belum diketahui, maka harus kita cari dulu menggunakan rumus PR kuadrat. Nah, setelah ditemukan nilai A-nya, baru kita masukkan. Kalau sudah seperti ini, udah sederhana sekali ini ya. Jadi kalian hanya tinggal membagi saja antara 385 dibagi 0,015 ya. Hasilnya adalah 25.666,67 Newton per meter persegi. Oke, itu contoh soal yang ketiga ya. Sudah 3 contoh soal yang berbeda-beda sekali ya tentunya. Jadi kalian ya, semoga bisa lebih memahami materi elastisitas ini. Oke, mungkin itu saja spesial dari contoh soal dan cara pembahasannya atau cara penyelesaiannya ya. Semoga bisa dipahami lebih dalam lagi. Silahkan dipelajari di rumah.
dengan contoh soal yang lebih variatif lagi supaya kalian bisa lebih memahami. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.